yang pertama yang paling utama adalah itu harus kayak ketemu dulu gitu. Itu takutnya itu ternyata laki-laki gitu. Dan waktu itu posisi saya itu masih kuliah di semester 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Tofan Catur. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas atau menceritakan bagaimana perjalanan kita berdua ini bisa menikah dan ketemu lewat Instagram. Sesuai dengan judul, yaitu ketemu jodoh lewat Instagram. Dan beberapa kali saya sudah menceritakan ini ya kepada teman-teman melalui lisan langsung ngobrol, tapi kayak mungkin sudah dibilang kurang detail. Jadi di sini kami mencoba membuat video yang sedetail mungkin, jadi biar teman-teman juga barangkali ada yang bisa diambil pelajarannya gitu. Intinya gitu. Karena juga masih banyak juga yang sering bertanya seperti itu. Kenapa ceritanya gimana, awalnya gimana, terus kok bisa dari gitu. Mana kok bisa sih dari Instagram? Iya, kok bisa gitu. Banyak yang sangat banyak. Jadi mungkin pertamanya gimana? Jadi awalnya? Pertama itu dari Neng dulu ya. Awalnya itu jadi saya tuh lagi lihat-lihat Instagram. Ada tuh nongol namanya akun Ta'aruf di Instagram. Jadi di Instagram ada salah satu akun Ta'aruf ya. Ta'aruf.co.id atau apa gitu. Nah, di sana kan kayak lihat-lihat itu banyak CV dari ada Ahwat, ada Ikhwan. Tapi di situ nggak ada fotonya. Nggak ada nama juga. Ada sih, ada yang pakai nama, ada yang enggak. Kebetulan yang suamiku ini gak ada namanya tuh hamba Allah. Gak ada fotonya juga, jadi kayak giveaway. Nah, aku save tuh profilnya. Nah, kemudian mungkin dari itu seminggu kemudian ya, sekitar awal Maret ya, awal Maretan baru deh malam-malam tanggal 11 Maret ya. Tanggal 11 Maret malam-malam aku DM kirim email karena kan gak ada akun Instagramnya, gak ditautin. Aku kirim emailnya itu isi dari CV aku sendiri dengan perkenalan singkat dan visi misi menikah segala macam gitu, terus menyampaikan niat baik kan gitu. Dan di saat itu aku nggak berharap emailku bakal dibales, tapi ternyata pas pagi-pagi sekitar jam subuh jam 5 pas buka, iya di email masuk, pas dilihat dibales. Padahal di pikiran mungkin ini orang udah nikah. Kenapa aku berpikiran kayak gitu? Soalnya komenan di Instagramnya itu sampai 100 yang di CV suamiku ini. Kayak Masya Allah, akhirnya segala macam gitu loh. Kirain udah nikah. Terus Mas gimana ceritanya Mas bisa daftar di akun situ? Jadi kalau dari saya itu sekitar akhir Februari itu kayak buka-buka Instagram, kayak pas gabut-gabut gitulah, terus searching terus kayak lihat foto-foto dari itu yang di CV itu yang diupload di akun Ta'aruf.co.id. Terus lihat-lihat terus kayaknya kayak tertarik buat bukan untuk itu, tapi justru tertarik untuk mendaftar di akun tersebut gitu. Jadi langsung tuh sekitar berapa hari ya tuh, 3 hari mikir, oh iya kayaknya cobalah gitu, barangkali iseng-iseng udah dia barangkali bisa dapet jodoh lewat online gitu kan. Itu akhir Februari sekitar tanggal 20 berapa ya, 5 atau 28 gitu lupa pokoknya, akhir Februari. Terus udah mulai upload langsung. Oh iya, waktu itu saya bayar infak daftaran itu sekitar 35.000. Jadi 35.000 itu bisa dapat jodoh. Tiket jodoh dulu, tiket bukan semuanya. Terus sudah itu ya, jadi saya kan CV saya terupload itu akhir Februari, tetapi saya itu justru mengemail saya itu 11 Maret ya. Jadi itu hampir 2 minggu setelah saya upload CV baru diam, Mak. Dan itu saya ingat itu sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam tanggal 11 Maret saya ingat. Terus saya lihat, tapi waktu itu kayak ini udah malam ya, mendingan besok aja gitu. Sebenarnya waktu itu sudah terbuka, udah dilihat, udah terbuka gitu. Oh iya gini. Terus gimana kesannya? Ya ini luar biasa nih. Masya Allah. Luar biasa gitu ya. Terus jadilah tak bales besok gitu. Terus gimana tuh lanjutnya?
Nah, pas sudah dibales langsung kaget, agak kaget, aneh, senang juga sih. Wah, Nggak nyangka akhirnya ya? dibales gitu, nggak nyangka. Terus kan Oh iya. terus saat itu belum tahu kan namanya siapa. Terus Nilam tuh minta namanya sama minta akun Instagramnya karena kepo juga sih ini orangnya kayak gimana, ya ampun dia sering berhadiah. Terus dicek lah Instagramnya, terus suami saya tuh ngomong intinya untuk kenyamanan privasi, mohon untuk tidak disebarluaskan nama akun namanya, Instagramnya Instagramnya. sama akun itu jangan disebarluaskan gitu biar. Terus dilihat deh Tovan Catur, oh iya ini orangnya. Gitu. Terus lah itu mungkin yang bisa dibilang beda dengan taurus-taurus yang pada umumnya itu lihat Instagram sekitar berapa minggu waktu itu ya, 2-3 minggunya. Jadi sempat kami saling DM itu secara direct, secara langsung itu sekitar 2 mingguan atau lebih ya, 2 mingguan. 2 mingguan, tetapi dengan menggunakan bahasa yang yang benar-benar baku. kayak orang belum kenal sama sekali gitu. Iya. Gimana kayak aku tidak, bahasa-bahasa yang jadi bilang kaku banget gitu. Tapi dari situlah mungkin saya mempunyai kecenderungan gitu buat menikahi gitu. Waktu itu sekitar 2-3 mingguan setelah saya dan istri saya merasa sepertinya oh ini srek gitu. Terus saya langsung lah tuh menghubungin orang yang menurut saya itu mempunyai ilmu atau mempunyai apa ya, cara agar bisa membantu saya dalam menghalalkan istri saya gitu. Dan waktu itu saya meminta bantuan kepada Mas Saki gitu, yang sebelumnya juga ya beliau tuh udah ya paham lah istilahnya gitu, insya Allah udah paham. Nah waktu itu juga nggak langsung ke rumahnya. Waktu itu saya masuk sama Mas Saki itu kayak cari-cari ustadz gitu, buat ya ustadz kenalannya Mas Saki, buat kayak cerita ya nanyain gitu, kayak konsultasi dan ustadz gitu. Yang pada intinya hasil konsultasi dari saya dan Mas Saki itu yang pertama dan yang paling utama adalah itu harus kayak ketemu dulu gitu, harus ketemu dengan calonnya dulu. Apalagi waktu itu saya di Jawa, istri saya itu di Majalengka itu jauh sekali. Bahkan kata ustadz saya itu takutnya itu ternyata laki-laki gitu. Takutnya laki-laki itu yang berapa jadi cewek gitu. Oh gila, galang gitu. Intinya kayak gitu, minta panduan. Terus sekitar April ya. Bulan April tanggal 7-an atau tanggal berapa? Awal sih. Awal April saya memutuskan dengan Mas Saki, ditemani Mas Saki yang jadi perantara saya dalam menyampaikan niat baik saya. Datanglah tuh ke Majalengka, dari Tegal ke Majalengka. Dan waktu itu posisi saya itu masih kuliah di semester 4 ya. Dan istri saya pun waktu itu masih ujian ya, pas ujian ya. Dan saya pun datang ke sini April itu bersama Mas Saki untuk pertama kalinya bertemu dengan calon istri saya waktu itu. Dan sekarang Mas Allah jadi istri saya, alhamdulillah. Akhirnya tuh ketemu tuh April itu. Nah sayangnya waktu itu belum bisa bertemu dengan, berarti waktu itu belum kepikiran buat nikah di tahun yang sama ya? Iya. Oh iya, waktu itu lupa bahwa semenjak perkenalan itu dengan Mas Saki itu kan kayak membuat grup ya, pernikahan antara Jawa dan Sunda itu.